Sebelum masuk ke dalam materi ini, pernah nggak sih kita berpikir, sebenarnya apa itu Islam? Apakah cuma kumpulan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, atau haji? Atau mungkin hanya sekadar aturan halal dan haram? Nah, dalam bab 2 buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, Harun Nasution ngajak kita untuk melihat Islam lebih luas lagi. Islam itu bukan hanya ritual, tapi sebuah sistem hidup. Agama yang menyeluruh, mulai dari urusan akidah, ibadah, akhlak, sampai hubungan sosial dan budaya. Agama dapat didefinisikan sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia, melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu, ialah Al-Quran dan hadis. Sebagai yang telah dijelaskan Al-Quran, wahyu ada 3 macam. Wahyu dalam bentuk pertama timbul dengan tiba-tiba sebagai suatu cahaya yang menerangi jiwanya. Wahyu bentuk kedua, ialah pengalaman dan penglihatan di dalam keadaan tidur, atau di dalam keadaan trance. Di dalam bahasa asingnya ini disebut ruya, mimpi, atau kasih, vision. Wahyu bentuk ketiga ialah yang diberikan melalui utusan, atau malaikat, yaitu Jibril, dan wahyu serupa ini disampaikan dalam bentuk kata-kata. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ini tidak langsung turun sekaligus, tetapi turun sepotong demi sepotong dalam masa kurang lebih 23 tahun. Setiap wahyu turun, Nabi Muhammad akan menyampaikan kepada para sahabat untuk dihafal dan dicatat. Namun, terjadi peperangan yang timbul pada zaman Abu Bakar, menyebabkan sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran gugur dalam peperangan tersebut. Dengan gugurnya penghafal-penghafal Al-Quran, dikhawatirkan bahwa ayat-ayat Al-Quran akan dapat turut hilang. Maka atas anjuran Umar, Abu Bakar memerintahkan Zaid ibn Sabit dan sahabat-sahabat lain untuk mengumpulkan ayat-ayat yang tertulis di atas batu, tulang-tulang, pelepah kurma, dan yang dihafal oleh sahabat-sahabat itu dalam bentuk satu buku. Buku yang satu ini kemudian diperbanyak eksemplarnya oleh Utsman dan dikirimkan ke daerah-daerah untuk menjadi pegangan tertulis bagi umat Islam yang ada di sana. Dari teks Utsman inilah salinan-salinan selanjutnya ditulis dan dicetak. Lalu selanjutnya, terdapat hadis yang sebagai sumber kedua dari ajaran-ajaran Islam, mengandung sunnah, tradisi, Nabi Muhammad. Sunnah mempunyai bentuk ucapan, perbuatan atau persetujuan secara diam dari Nabi. Berlainan halnya dengan Al-Quran, hadis tidak dicatat, tidak dihafal di zaman Nabi. Alasan yang selalu dikemukakan ialah bahwa pencatatan dan penghafalan hadis dilarang Nabi, karena dikhawatirkan bahwa dengan demikian akan terjadi perbaruan antara Al-Quran sebagai sabda Tuhan dan hadis sebagai ucapan-ucapan Nabi. Pembukuan baru terjadi di permulaan abad kedua Hijri, yaitu ketika Khalifah Umar Abd al-Aziz meminta dari Abu Bakar Muhammad ibn Umar dan Muhammad ibn Shihab al-Zuhri mengumpulkan hadis Nabi yang dapat mereka peroleh. Di tahun 140 Malik ibn Anas menyusun hadis Nabi dalam buku Al-Muwatta. Pembukuan secara besar-besaran terjadi di abad ketiga Hijri oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Nasai, Al-Tirmizi, dan Ibn Majah. Keenam buku kumpulan hadis inilah yang banyak dipakai sampai sekarang. Inilah 2 sumber asli dari ajaran-ajaran Islam dalam segala aspeknya. Ajaran yang terpenting dari Islam ialah ajaran Tauhid, maka sebagai halnya dalam agama monoteisme atau agama Tauhid lainnya, yang menjadi dasar dari segala dasar di sini ialah pengakuan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Di samping ini menjadi dasar pula soal kerasulan, wahyu, kitab suci yaitu Al-Quran, soal orang yang percaya kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, yaitu soal mukmin dan muslim, soal orang yang tak percaya kepada ajaran-ajaran itu yakni orang kafir dan musyrik, hubungan makhluk, terutama manusia dengan pencipta. Soal akhir hidup manusia yaitu surga dan neraka, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, itu tadi pembahasan materi kita hari ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami topik bab ini dengan lebih mudah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.